ini tanggal 31 Desember 2023. Saudara, waktu berlalu begitu cepat, 2023 juga berjalan dengan sangat cepat. Nah, saya percaya banyak hal yang sudah Bapak Ibu lalui bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi kita. Dan saudara, saya berharap bahwa Tuhan terus-menerus memberikan kita pertumbuhan iman di dalam Dia. Nah, saudara, momen akhir tahun dan sambut awal tahun itu seringkali menjadi momen yang sangat spesial. Jadi setelah setahun penuh kita menjalani hidup yang kadang-kadang autopilot. Pagi ini kerja, terus pulang, terus nanti makan, terus tidur, besok pagi kayak begitu. Autopilot, kayak bisa kita jalani tanpa kita berpikir sungguh-sungguh akan hari itu. Tapi begitu sampai di akhir tahun, akhirnya kita tersentak. Lalu kemudian kita mulai merenung, apa sih yang sudah saya lewati? Nah, di dalam perenungan kita seringkali kita mendapati bahwa kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita bisa tetap ada, bisa tetap eksis sampai hari ini. Nah, saudara, menarik sekali karena bukan cuma orang Kristen yang penuh dengan ucapan syukur. Ada banyak orang yang merayakan, wah, saya tetap bisa sampai hari ini, saya tetap ada sampai hari ini. Bahkan orang-orang juga mengucapkan, wah, terima kasih Tuhan, thanks God, saya sudah bisa ada sampai akhir tahun ini. Jadi semua orang itu mengucap syukur. Nah, lalu apa perbedaan antara orang yang mengenal Allah dan yang tidak mengenal Allah? Apakah poin syukur kita itu hanya sekadar ketika hidup ini tercukupi secara finansial sepanjang tahun 2023? Atau kita cuma bersyukur karena makasih Tuhan saya sehat sepanjang tahun, tidak masuk rumah sakit, sudah hampir tapi tidak jadi. Atau karena nilai semester yang baik, naik kelas untuk anak yang sekolah, atau karena kita punya banyak uang dan lain sebagainya. Saudara, semua ini jelas penting, jelas baik dan patut disyukuri. Namun saudara, kalau ternyata sepanjang tahun kita itu justru mengalami hal yang berat, katakanlah kita sendiri merasa sakit, kita mengalami sakit, ekonomi kita mungkin terseret, ada air mata kekhawatiran, ada duka kehilangan. Lalu kemudian apa yang kita syukuri? Saudara, masih bisakah kita tetap bersyukur di dalam kondisi-kondisi yang berat itu? Nah saudara, kesadaran bahwa kita adalah kepunyaan Kristus dan Kristus adalah milik kita lah. Itulah yang akan menolong kita untuk bisa tetap bersyukur kepada Allah meski hidup tidak baik-baik saja. Nah saudara, kita akan baca satu bagian yang menarik sekali. 1 Petrus 2, 1 sampai 10. Saya bacakan bagi kita sekalian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi
Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca ini adalah satu bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang percaya. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, terus kemudian ada banyak gereja-gereja yang didirikan, orang-orang percaya itu mulai bermunculan. Nah, tapi karena mereka itu ada di dalam konteks penjajahan Roma, itu terkenal sekali ya, rezim yang sangat-sangat kejam begitu. Semua orang harus menyembah kaisar, semua harus tunduk di bawah kaisar. Siapa yang menolak menyembah kaisar, maka mereka harus bersiap untuk menjadi musuh kekaisaran Roma. Dan itu berarti mereka harus dimusnahkan. Nah, itu yang mereka hadapi. Nah, akhirnya mereka itu mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Nah, saudara, di dalam kesulitan itu, berita yang mereka terima dari Rasul Petrus waktu itu, jadi mereka dapat surat, mereka sudah tersebar kemana-mana, tapi mereka dikirimkan surat. Nah, isi suratnya itu menjelaskan di dalam kondisi sulit itu, mereka disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bahkan mereka itu disebut sebagai batu hidup yang dipakai untuk membangun umat Tuhan. Jadi di saat orang sekitar, di saat bangsa-bangsa lain itu menginjak-injak mereka, bahkan memperlakukan mereka dengan sangat sadis, Allah mengirimkan berita kepada mereka, kalian itu milikku. Kalian itu yang teraniaya adalah milikku. Dan tidak cuman sampai di sana, mereka juga diberitahu bahwa mereka itu punya Kristus yang disebut sebagai batu penjuru. Nah, jadi saudara, surat ini berisi satu gambaran yang sangat-sangat kuat untuk menolong umat Tuhan waktu itu menjalani hidup mereka yang sulit. Nah, saudara, Kristus sebagai batu penjuru, sesuai tadi ya sama tema kita, Jesus the cornerstone, batu penjuru. Saudara, itu adalah satu penggambaran yang sangat penting. Jadi batu penjuru, istilah ini sebenarnya diambil dari bagian dari Yesaya 28 ayat 16. Sama begitu ya isinya. Nah, saudara, apa yang terjadi sebenarnya di masa itu? Yesaya waktu itu menuliskan perkataan Allah bahwa ia akan memberikan batu penjuru yang akan menjadi landasan dari bait Allah, dan orang-orang yang percaya, umat Allah waktu itu tidak akan mengalami malu. Saudara, apa fungsi dari perkataan itu? Perkataan itu jadi amat penting karena ketika itu orang Israel sebenarnya sedikit lagi itu akan menghadapi pembuangan. Jadi kan Israel itu menghadapi 2 kali pembuangan, dan ini pembuangan yang pertama, yang Asyur itu. Waktu bangsa besar itu datang dan hanya menyisakan 1 suku dari orang Israel. Jadi mereka ini sebenarnya betul-betul KO gitu, knock out, betul-betul kalah. Jadi mereka itu sebenarnya menanggung malu yang sangat-sangat besar. Karena orang di zaman itu berkata, kalau kamu bangsa yang hebat, kamu pasti bisa beribadah. Allahmu pasti akan menyertai kamu dan kamu tetap ada di tempatmu. Nah, begitu mereka dibuang, itu betul-betul malu sekali. Mereka menanggung satu kekalahan yang sangat besar. Tidak bisa lagi mereka beribadah kepada Allah mereka. Orang lain berpikir begitu. Nah, tapi saudara, Allah berkata bahwa ia sendiri akan membangun kembali umatnya itu. Nah, jadi sejak zaman Yesaya, sebenarnya Allah sudah memberitahu dengan sangat jelas bahwa umat kepunyaan Allah itu tidak hanya ditandai dengan sekedar bangunan fisik. Ya, bangunan fisik penting, tapi bukan cuma itu saja yang menjadi penanda bahwa itu adalah umat Allah. Yang Allah mau sampaikan adalah umat Allah itu berarti satu kawanan
satu kelompok yang besar, dan itu ditandai dengan kehadiran Allah sebagai landasannya. Nah, Yesus Kristus itu menggenapi hal itu. Dia adalah batu penjuru, dia landasannya. Gitu. Dia fondasinya yang paling bawah. Nah, saudara, setelah Kristus menjadi landasannya, maka kita orang-orang percaya itu kan kemudian disebut sebagai batu-batu hidup yang menjadi bangunan kepunyaan Allah. Nah, saudara, mari kita lihat ya sedikit demi sedikit. Apa sih yang membuat Kristus layak disebut batu penjuru? Nah, ada satu orang penulis, Karen Jobs, itu menjelaskan bahwa makna Yesus sebagai batu penjuru itu adalah karena dia adalah Kristus. Dia Mesias, dia penyelamat yang menderita dan yang dimuliakan di dalam kebangkitannya. Nah, sederhananya begini saudara, karena Kristus hidup, maka kita pun hidup. Dia kan landasan, terus kita di atasnya. Karena dia hidup, maka kita pun beroleh hidup. Nah, itulah yang membuat Yesus itu layak disebut sebagai batu penjuru. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau Yesus adalah batu penjuru, lalu apa kaitannya dengan kita? Apa yang terjadi pada kita? Nah, ini ada satu tulisan lagi yang bagus. Jadi dia bilang begini, Kristus adalah batu penjuru, dia itu tidak ternilai. Nah, itu bukan tidak bernilai ya, bukan, tapi dia sampai tidak ternilai saking berharganya. Dia betul-betul aman terpercaya, dia batu kebenaran yang sempurna dan layak untuk menjadi landasan hidup umatnya. Siapapun yang percaya pada batu penjuru yang berharga dan teruji ini akan menjadi tidak tergoyahkan dan dapat bertahan melewati murka Allah. Saudara, kalau bisa disimpulkan secara sederhana, kenapa sih penting Yesus itu batu penjuru? Gini saudara, kalau bersama-sama dengan Kristus, kita itu bisa melewati hal yang paling berat, yaitu murka Allah. Saudara, tidak ada lagi yang lebih seram daripada murka Allah. Tidak ada lagi yang lebih parah daripada murka Allah. Saudara, siapa yang bisa bertahan menghadapi murka Allah? Tidak ada saudara. Nah, kalau kita bisa melewati murka Allah itu bersama Kristus, maka hidup sehari-hari kita tentu bisa kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, Sang Batu Penjuru itu. Nah, bayangkan saudara, kita itu punya Tuhan yang klaim dirinya seperti itu, menyatakan kepada kita dia batu penjuru. Maka saudara, kita itu bisa berkata seperti ini, entah hidup sesulit apapun, saya akan tetap kokoh berdiri. Bukan dengan kekuatan saya, tetapi karena saya ada di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita berefleksi sedikit, merenungkan hidup kita, bukankah 2023 itu amat sulit untuk dijalani? Saudara, telinga saya itu berulang-ulang kali mendengarkan orang-orang bercerita mengenai susahnya hidup sepanjang tahun. Tapi saudara, mata saya itu terus-menerus melihat bagaimana Tuhan itu memelihara orang-orang yang berkata hidup itu sulit. Saudara, kita berkata hidup sulit, tetapi akhirnya sampai di hari ini kita bisa lihat Tuhan tuh pimpin hidup kita. Dengan cara yang sangat-sangat hebat. Maka saudara, pemahaman bahwa Yesus adalah batu penjuru itu menjadi sangat real, sangat nyata, sangat relevan di dalam hidup kita. Nah saudara, karena dia adalah batu penjuru, maka kita menerima satu keuntungan yang sangat besar. Apa saudara? Kita punya identitas baru. Kita semua ini disebut sebagai umat Allah. Nah, saudara, apa sih yang terjadi kalau kita itu umat Allah? Nah, Yesus batu penjuru, kita umat Allah. Nah, lalu apa yang terjadi? Satu, kita itu bisa berkata tidak kepada dosa dan berkata iya kepada firman Tuhan. Nah, itu dijelaskan di ayat 1 sampai 3. Jadi orang yang sudah mengecap, sudah menikmati kebaikan Tuhan, sudah mengenal siapa Tuhan dan mengalami kebaikannya, itu pasti akan mengalami perubahan hidup. Jadi begitu kita bilang, wah makasih Tuhan, saya bisa merasakan Tuhan itu baik. Nah begitu kita bilang seperti itu, Tuhan tuh ubah. Gitu.
Itu proses perubahan hidup. Dan yang paling muncul pertama kali itu adalah kita tidak lagi menyukai dosa. Nah saudara, ini sewaktu saya masih kuliah ada satu istilah saya pernah sampaikan di share ibu-ibu ya, share wanita. Waktu saya masih kuliah, kakak tingkat saya itu ada perkenalkan satu istilah, jadi dia bilang dosa favorit. Jadi dia bilang begini, semua orang, secara khusus orang Kristen itu punya dosa favoritnya. Gitu. Dosa yang dia kayaknya suka sekali. Punya dosa yang kayaknya sangat-sangat melekat di dalam diri. Tahu itu salah, tahu itu merusak, tapi kok sangat-sangat susah dilepaskan. Kok selalu jatuh di tempat yang sama, jatuh pada kesalahan yang sama. Jadi kayaknya itu favorit kesukaan kita. Nah saudara, biasanya kan momen akhir tahun, lalu kemudian kita menyambut awal tahun yang baru, itu kan momen kita melakukan rekomitmen. Nah, mulai itu datang sama Tuhan, bikin catatan, Tuhan tahun ini saya begini begitu, tahun depan saya janji tidak akan begini-begini, tapi akan melakukan ini dan itu. Katakanlah misalnya begini, Tuhan saya janji tidak akan gosip lagi. Sepanjang tahun kayaknya saya banyak sekali gosip, sudah tahu gosip salah tapi saya terus bikin. Jadi janji, tahun depan tidak gosip. Terus Tuhan, tahun depan saya janji saya mau lebih rajin baca Alkitab, saya mau lebih rajin berdoa. Kalaupun nanti saya ngantuk, saya tetap akan berusaha untuk berdoa. Tapi saudara, belum sampai tengah tahun biasanya sudah gagal. Begitu ya, jatuh lagi ke dosa yang sama, bolong lagi baca Alkitab. Nah saudara, itu realita hidup kita yang lama, hidup kita yang dulu. Sekarang itu sudah beda. Sekarang beda karena Kristus sudah mengubah hidup kita. Ingat, sekarang kita punya identitas yang baru, kita umat Allah. Nah, Tuhan kasih kita berita baik, yaitu orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, itu bisa berkata tidak, bahkan kepada dosa favoritnya. Kepada dosa yang dia paling suka, paling susah dilepas, Tuhan bisa bilang, kamu punya kuasa untuk bilang tidak kepada dosa itu. Jadi misalnya begini saudara, kita gampang benci sama orang lain. Begitu kita lihat orang terus kita ingat kesalahannya, ini pendosa ini, terus kita benci sama dia. Saudara, benci itu harusnya tidak lagi melekat kepada kita. Kita bisa belajar mengampuni orang lain. Kenapa? Karena satu kesadaran, saya ini umat Allah, saya duluan menerima pengampunan dari Allah. Jadi kita yang iri hati, misalnya malas dan lain sebagainya, itu kita sudah bisa berkata tidak kepada dosa-dosa kita. Nah bahkan yang lebih keren lagi, bukan cuma berkata tidak kepada dosa, tapi kita bisa berkata ya kepada firman Tuhan. Akhirnya begini saudara, kita tidak lagi menyukai dosa, tetapi yang kita sukai itu adalah Taurat Tuhan. Perkataan Tuhan itu jadi hal yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu. Jadi berbeda sekarang favoritnya, kesukaannya sekarang menjadi berbeda. Nah saudara, mengonsumsi dosa itu kan menghasilkan kematian, menghasilkan maut. Tetapi orang yang mengonsumsi firman Tuhan, yang kesukaannya adalah perkataan Tuhan, bahkan sang firman yang hidup, yaitu Yesus sendiri, itu mendapatkan hidup, beroleh hidup. Nah maka saudara, pesan sponsor, nah tahun depan, tahun 2024 kan kita sudah mulai gerakan baca Alkitab. Itu saudara tidak perlu lagi disuruh-suruh ayo baca. Enggak lagi saudara, kan kita sudah diubah gitu. Kita sudah punya identitas yang diberikan langsung oleh Tuhan. Jadi kita akan punya satu kerinduan, say no to sin, say yes to God's word. Berkata tidak kepada dosa dan berkata iya kepada firman Tuhan. Nah itu saudara, hal pertama yang kita dapatkan, yang kita terima waktu Tuhan mengubah identitas kita, yang identitas kita sebagai umatnya. Nah saudara, yang kedua, Tuhan itu menjadikan kita batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Nah jadi waktu Tuhan kasih gambaran dia batu penjuru, dia landasannya, dia fondasinya, maka kita yang di atasnya. Begitu ya saudara ya, begitu kan Bapak Ibu arsitek ada.
Jadi ada yang di bawah lalu kemudian nanti disusun stuck begitu. Nah kita itu yang di atasnya. Jadi Tuhan itu menjadikan kita batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani. Bagaimana caranya saudara? Caranya itu adalah bahwa keberadaan kita sebagai umat Tuhan itu menceritakan perbuatan Allah yang besar. Saudara, orang kalau dia ada di luar, bagaimana mungkin dia tahu apa yang ada di dalam? Begitu kan saudara ya? Orang kalau di luar, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam sini. Gitu. Kalau kita main drama Herodes kemarin, orang di luar sana tidak tahu kalau kita main drama Herodes. Sama seperti hidup kita. Saudara, waktu kita ada di dalam Tuhan, orang di luar sana tuh tidak tahu apa yang kita alami bersama Tuhan. Bagaimana cara mereka tahu? Ya kita yang mengalami, kita yang cerita. Dan yang kita saksikan itu adalah bagaimana Tuhan itu mengeluarkan kita dari kegelapan dosa menuju kepada terang keselamatan itu. Itu yang kita bagikan. Saudara, kalau kita berpikir bahwa kesaksian itu kalau nanti saya cerita waktu itu saya susah hidupnya misalnya seperti itu ya, terkait dengan ekonomi dan lain sebagainya, ya itu penting, tapi jauh lebih fundamental, jauh lebih penting, jauh lebih esensial itu terkait dengan bagaimana Tuhan mengeluarkan kita dari perangkap dosa lalu kemudian kita mengalami kemenangan itu yang kita bagikan. Saudara bayangkan ya, kalau kita misalnya ada 50 orang di dalam ruangan ini, cerita kita itu kan masing-masing beda. Lalu kemudian kita cerita kepada orang lain. Wah, betapa banyak kisah yang orang lain itu bisa dengar. Nah saudara, ayat 10 itu memberikan gambaran lengkap mengenai apa sih isi perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi dikatakan begini, dulu kita bukan umat Allah. Dulu bukan. Mau bikin apapun pokoknya tidak bisa, bukan. Tetapi sekarang kita menjadi umat Allah. Dulu kita tidak dikasihani karena kita musuh Allah yang seharusnya binasa. Ya emang harus binasa gitu. Tetapi sekarang kita diperhitungkan menerima belas kasih Allah. Dan kita dijadikan sebagai kepunyaan Allah yang berharga. Nah inilah yang kita ceritakan. Saudara, ada 4 tadi ya. Ada 4 penggambaran yang Tuhan berikan. Pertama saudara, bangsa yang terpilih. Saudara, dulu yang dipilih itu kan orang Israel. Dan tujuan Tuhan pilih orang Israel itu supaya mereka jadi berkat buat bangsa lain. Pertanyaannya saudara, mereka berhasil atau tidak? Tuhan pilih, Tuhan khususkan bahwa menerima firman Tuhan, menerima perintah Allah. Berhasil tidak mereka melakukan tujuan Allah itu? Tidak saudara, tidak berhasil. Mereka gagal total. Nah akhirnya yang menggenapi semua itu adalah Kristus, Sang Israel yang sejati. Nah saudara, dari Kristus maka orang-orang lain, orang percaya termasuk kita itu akhirnya disebut sebagai orang-orang pilihan yang menerima keselamatan dari Allah. Nah begitu muncul bangsa yang terpilih ini, katakanlah orang yang dipilih di awal kekristenan, waktu mereka dengar ini akhirnya mereka bilang apa? Jahat ini orang Kristen. Eksklusif sekali hidupnya. Mereka pikir tuh orang Kristen kayaknya, kamu mau berpikir dirimu superior ya. Gitu. Maka kemudian mereka dianiaya. Padahal saudara maksudnya bukan seperti itu. Bukan sama sekali untuk menjadi eksklusif. Tapi dipilih itu mau memberikan satu penekanan. Mereka itu tidak layak. Tetapi Allah pilih. Allah buat mereka menjadi layak. Jadi itu kebanggaan kita. Waktu kita disebut sebagai bangsa yang terpilih, kita bisa bilang begini, Tuhan makasih. Saya ini tidak layak. Tapi Tuhan pilih saya. Karena saya ada dalam Kristus. Nah, yang kedua saudara, disebutkan itu kita imamat yang rajani. Nah kata imamat kan barangkali sulit untuk dipahami, tetapi sebenarnya secara sederhana itu status imam. Gitu. Apa sih maksudnya? Jadi saudara, kita itu disebutkan sebagai imam-imam Allah di tengah dunia. Dalam artian begini ya, jangan saudara datang ke jalan-jalan lalu kemudian halo saya imam. Bukan begitu saudara. Tapi ini ada satu tulisan dari Yves Kingar, dia bilang begini. Sebenarnya kehadiran gereja Tuhan, umat Tuhan itu mau membawa kerajaan Allah turun ke tengah-tengah dunia. Jadi waktu bilang imamat yang rajani itu mau mengingatkan kita, ternyata kita ini dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, sebaik kita itu sedang
ada di tengah-tengah lingkungan supaya kita memberitahu orang lain Tuhan itu ada dan dia berdiam di antara manusia. Tuhan itu ada, jangan pikir dia jauh di sana, tidak, dia ada bersama-sama dengan kita. Itu makna waktu Tuhan bilang kita imamat yang rajani. Sudah berapa saudara? Sudah 2, masih 2 lagi. Lalu kemudian kita diberitahu juga bahwa kita itu adalah bangsa yang kudus. Saudara, di masa Israel itu kan Allah mengikat perjanjian dengan orang Israel. Lalu kemudian waktu diikat perjanjian ada yang disebut dengan persembahan darah. Waktu itu kan pakai ternak. Nah, tetapi kemudian dia mengikat, Allah itu mengikat perjanjian yang baru di dalam Kristus. Nah, yang persembahkan itu sudah bukan lagi hewan, tetapi diri Kristus sendiri melalui tubuh dan darah Kristus. Nah, bangsa yang kudus itu punya arti bahwa kita dikhususkan bagi Allah. Menandakan bahwa kita itu berbeda dari dunia yang berdosa. Kita ini diikat dengan perjanjian bersama Allah. Nah, Bapak Ibu, konsep perjanjian, covenant itu sebenarnya betul-betul berharga sekali begitu ya kalau kita renungkan. Saudara, kalau orang mengikat perjanjian, seharusnya kedua belah pihak itu punya keuntungannya yang diterima masing-masing. Harusnya tuh begitu. Saya mengikat perjanjian berarti saya terima keuntungan, pihak B juga menerima keuntungan. Tapi waktu Allah itu mengikat perjanjian dengan kita, Allah tuh tidak dapat apa-apa. Yang sepenuhnya dapat itu kita, saudara. Nah, di dalam perjanjian ini kemudian kita akhirnya belajar untuk hidup taat. Itu. Waktu Tuhan itu berkata kita dikuduskan, disinilah sebenarnya proses pengudusan yang kita kenal itu dengan istilah sanktifikasi itu muncul. Nah, di sini Allah menguduskan kita belajar untuk taat kepada Allah. Saudara, jangan pikir bahwa tadi Lusameli bilang Allah kan tidak dapat apa-apa, tapi kan kita taat. Saudara, kita taat pun itu untuk kepentingan kita. Allah tuh mengajarkan kita apa yang Dia kehendaki, bagaimana cara hidup sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Itu for the sake of us, untuk kepentingan kita, kebaikan kita. Nah, di dalam proses itulah sedikit demi sedikit Allah mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Dan yang terakhir, umat kepunyaan Allah. Saudara, bayangkan ya, semua yang ada di dunia ini, kan tidak ada satupun yang kita bilang ini punyaku, ini punya Allah, tapi yang ini punyaku, yang itu punya Allah. Tidak ada, saudara. Semua punya Allah. Tapi waktu Tuhan lihat kita, waktu kita disebut sebagai umat Allah, Dia bilang yang ini loh kepunyaanku. Yang ini kepunyaan Allah sendiri. Saudara, kalau kita adalah kepunyaan Allah secara pribadi, maka sebenarnya implikasinya, dampaknya di dalam hidup kita itu kan sebenarnya indah sekali gitu. Saudara pikir begini ya, kita kan suka berpikir, ya ini kan hidup saya, ya terserah gue lah, terserah saya mau seperti apa begitu. Kalau saya mau bangun, ya saya bangun, kalau saya mau kerja, saya kerja. Kalau saya overwork, ya terserah saya, hidup saya. Kita berpikir begitu, tapi itu kan salah. Sangat-sangat keliru. Orang hidup ini adalah punya Allah. Hidup ini bukan mengenai apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita pikir baik buat diri kita. Bukan, saudara. Hidup ini adalah kepunyaan Allah. Jadi waktu kita menjalaninya pun, kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. That's why kita butuh firman Tuhan. Itulah kenapa kita butuh Tuhan menuntun hidup kita, tuntun pikiran kita di dalam dan melalui firman-Nya. Nah, saudara, inilah yang membuat kita senantiasa tunduk pada pimpinan Allah. Nah, di sisi yang lain, pemahaman bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah sebenarnya menyembuhkan inner child. Jadi belakangan ini ada isu tentang inner child, diri kecil kita begitu. Ada orang-orang yang waktu dia sudah dewasa ternyata dia banyak terluka karena pola asuh yang dia terima dari orang tua. Dulu
papaku kayak begini, suka pukul, pantasan saya jadi kayak begini, jadi kasar orangnya gitu, inner child. Nah ini loh maksudnya Bapak Ibu ya, misalnya begini, ada orang tua yang punya kecenderungan besar untuk memaksakan kehendak kepada anak. Ini pintar ini anak, harus jadi dokter lah. Itu. Pokoknya apa saja kita upayakan supaya dia pokoknya jadi dokter. Itu. Atau misalnya karena dulu orang tua itu menikah terlalu awal, punya anak terlalu cepat, akhirnya batal menggapai cita-cita, maka akhirnya anak menjadi sasaran empuk. Misalnya tuh begitu, itu contoh yang paling banyak. Nah, saudara, kenapa kondisi-kondisi ini bisa terjadi? Karena kita gagal melihat bahwa orang lain itu adalah umat kepunyaan Allah. Kita pikir, nih anak punya saya. Itu. Maka akhirnya kita gagal memperlakukan orang lain sebagaimana seharusnya. Saudara, kita perlu menyadari saya milik Allah. Orang percaya tuh milik Allah. Tidak ada hal yang saya bisa paksakan sesuai dengan apa yang saya pikir baik. Nah saudara, satu lagi implikasi penting, karena kita milik Allah, maka kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa atas kita. Nah saudara, sudah ya, bayangkan para penerima surat dari Rasul Petrus ini menerima satu rangkaian yang begitu indah. Di tengah sulitnya hidup mereka diingatkan, kamu ini umat kepunyaan Allah. Meskipun mereka itu karena percaya kepada Kristus maka dianiaya, tapi mereka tidak perlu malu, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu merasa minder di tengah-tengah bangsa Romawi yang besar. Karena mereka tahu Yesus adalah batu penjuru dan saya ini umat kepunyaan Allah. Kalau kita sudah punya Tuhan, apalagi yang perlu dikejar? Apalagi yang kurang saudara? Tidak ada. Nah jadi dengan kualitas seperti inilah Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia. Supaya waktu kita melewati hidup kita, dunia mengenal Tuhan. Nah saudara, saya punya harapan begini. Berharap bahwa setiap kali kita bangun pagi, kita loh bersama-sama, saya juga. Itu hal pertama yang kita ingat bukan, oh saya nanti sarapan apa, oh saya nanti kalau kerja selesai atau tidak kerjaannya, bukan mengenai tagihan yang jatuh tempo, bukan mengenai berapa cuan yang bisa saya dapat, tapi kita ingat, saya ini dulu bukan umat Allah. Tapi sekarang saya umat kepunyaan Allah dan saya sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Maka saudara, meskipun hidup itu berat sepanjang hari, kita bisa tetap memandang kepada Tuhan. Nah, saudara, saya akan mengakhiri dengan memberikan 2 contoh. Bagaimana sih orang-orang yang hidupnya itu menyadari betul dia adalah umat Allah. Saudara, yang pertama tentu Rasul Petrus yang menuliskan bagian ini. Kalau saudara ingat ya, dulu itu kan Rasul Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ditanya, kamu kenal gak sama yang ini? Tidak. Pokoknya sampai 3 kali dia bilang tidak. Kenapa dia bilang tidak? Karena dia tahu kalau saya bilang iya, pasti saya dihajar. Orang yang ini saja disalib. Dia takut. Dia bahkan pernah sok hebat, bermulut besar. Wah, orang lain semua meninggalkan engkau, saya tetap ada. Nah, itu Petrus dulu. Tapi waktu dia menerima identitas yang baru, dia bisa berkata kepada orang lain. Dia bisa cerita, bahkan dengan berani dia berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa sih yang Petrus punya? Uang ada enggak? Dia punya? Enggak. Tapi dia punya siapa? Dia punya Yesus dan itu yang dia bagi kepada orang lain. Maka catatan sejarah itu kan memberitahu kepada kita bahwa akhirnya Rasul Petrus di dalam dia mengiring Tuhan, dia mati syahid begitu, mati sebagai martir. Dia disalibkan dengan terbalik. Wah, dia pikir saya disalib kepala di atas kaki di bawah seperti Tuhan Yesus, saya tidak layak. Itu, saya tidak layak sama dibalik. Itu. Akhirnya saudara dia bisa rela mati-matian, sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Tidak apa-apa saya tidak merasa aman, tidak apa-apa saya tidak hidup nyaman. Tapi saya punya Tuhan dan saya bagikan itu kepada orang lain. Nah, saudara, kita bersyukur untuk hal itu. Rasul Petrus itu jadi contoh bagi setiap kita. Dan yang kedua saudara, ini ada Mark Frugap.
Saudara, Mark ini menulis satu buku judulnya Dark Clouds, Deep Mercy. Awan gelap, tetapi ada belas kasih yang dalam. Dia tulis begitu. Nah, saudara, kenapa dia tulis buku ini? Saudara, saya belum selesai baca, tapi di dalam beberapa bagian itu ada bagian-bagian yang sangat-sangat menarik. Dan alasan kenapa dia tulis, jadi dia ini punya 3 orang anak laki-laki, semua sudah menikah, dan dia punya 1 anak perempuan stillborn. Jadi meninggal waktu lahir. Saudara, itu adalah pengalaman yang berat sekali bagi dia. Itu punya anak perempuan setelah 3 anak laki-laki, tapi meninggal. Nah, lalu kemudian ada banyak juga katanya keguguran yang dialami oleh istrinya. Nah, saudara, itu momen yang sangat-sangat berat untuk dia lewati. Lalu kemudian dia akhirnya mulai belajar meratap. Saudara, dia berkata begini ya di dalam bukunya, saya ini memulai belajar meratap dengan berkata, tidak Tuhan, please, jangan biarkan saya menghadapi ini. Waktu dia menghadapi kesulitan terus dia bilang, Tuhan please, jangan. Tapi kemudian dia melanjutkan, tapi saya bersyukur karena semua tidak berhenti sampai di sini saja. Seiring dengan berjalannya semua kepedihan ini, saya belajar bersandar di dalam pribadi Allah. Meratap membuat saya menyadari 2 kebenaran di waktu yang bersamaan. Hard is hard, hard is not bad. Kesulitan itu betul memang berat, tetapi kesulitan itu tidaklah buruk. Saudara, waktu dia mengalami berbagai kesulitan itu, akhirnya dia menyadari Tuhan tuh ada bersama-sama dengan dia. Saya bisa menaruh hidup saya sepenuhnya di tangan Tuhan. Lalu kemudian Mark melanjutkan seperti ini. Meratap adalah jembatan antara awan gelap dan belas kasih yang amat dalam. Awan gelap itu bisa datang, tetapi belas kasih ilahi tidak pernah berkesudahan. Meratap adalah cara kita mengalami kasih karunia, tidak peduli sesulit apapun kondisi yang kita hadapi. Saudara, inilah yang dilakukan oleh orang-orang kepunyaan Allah. Nah, saudara, besok kita sudah masuk ke tahun 2024. Tahun baru penuh dengan misteri. Senang ada, susah juga ada. Saudara, kalau hari terang dan baik, nikmatilah bersama Allah. Kalau hari itu gelap dan suram, merataplah. Pastikan kita mencurahkan semua isi hati kita kepada Allah. Pastikan juga bahwa kita tetap menaruh harap kepada Allah. Itu esensi meratap orang Kristen. Kita sedih, kita susah hati, kita kasih tahu kepada Tuhan, tapi kita tahu saya punya harapan. Di dalam Tuhan saya punya harapan sesulit apapun hidup saya. Saudara, mari kita menutup tahun ini dan membuka tahun yang baru dengan satu kesadaran penting. Kita milik Allah sepenuhnya dan Allah adalah milik kita. Semua bisa terjadi karena Yesus adalah batu penjuru. Saudara, mari kita berdoa. Bapak